Get it when I get back. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Asep Sunandar Eskom. Di sini kita akan mengkaji jaringan fiber optik. Konsep teknologi jaringan fiber optik pada jaringan komputer. Apa saja sih pengertiannya, lalu jenis kabelnya, lalu fungsinya, kelebihannya, dan kekurangannya. Dan tipe-tipe kabel fiber optik apa saja menurut aplikasi standar. Dan 5 komponen utama dalam sistem komunikasi fiber optik adalah, nanti kita lihat. Oke, yang pertama, pengertian fiber optik. Fiber optik itu apa? Fiber optik diartikan secara umum merupakan sebuah jaringan kabel yang terbuat dari bahan serat kaca. Jika dihubungkan dengan teknologi jaringan, fiber optik digunakan sebagai media untuk mentransmisi arus data secara terarah atau wireline. Karakteristik utama dari fiber optik ini memiliki inti yang terbuat dari serat kaca dan memiliki beberapa lapisan, yang tentunya tiap lapisan memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini merupakan komponen yang membentuk karakteristik dari fiber optik, yaitu ada 3 atau 4 bagian. Yang pertama ada inti, ada cladding, coating, dan straight member atau outer jacket. Inti pada bagian ini adalah jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan semakin baik pula kualitas dan kemampuan si fiber optik ini. Itu adalah intinya. Lalu yang kedua ada cladding. Untuk bagian ini adalah komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung inti fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jacket cladding. Dan untuk diameternya antara 5 mikrometer dan sampai dengan 250 mikrometer. Selain sebagai pelindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada inti. Itu adalah fungsi dari cladding. Yang ketiga adalah coating. Lapisan ini juga sering disebut sebagai mantel. Berbeda dengan inti dan cladding yang terbuat dari kaca, untuk lapisan ini terbuat dari bahan plastik. Fungsi dari mantel ini adalah untuk melindungi gangguan dari luar, seperti lengkungan kabel, kelembaban udara, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan dalam. Setiap mantel memiliki warna yang berbeda-beda. Tujuannya agar dapat mempermudah penyusunan urutan core. Straight member dan outer jacket adalah yang keempat dari komponen yang membentuk karakteristik dari fiber optik. Yang keempat adalah straight member dan outer jacket. Itu memiliki fungsi sebagai perlindungan utama yang berawal dari lapisan ini. Lapisan straight member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik. Fungsinya jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Oke, kita akan membahas tentang jenis kabel fiber optik. Kabel fiber optik sendiri memiliki 2 jenis, yaitu single mode dan multi mode. Single mode yaitu kabel fiber optik yang memiliki inti lebih kecil dengan ukuran 9 mikron. Memiliki fungsi untuk mengirimkan sinar laser inframerah dan panjang gelombangnya 1300 sampai dengan 1550 Nm yang hanya bisa menyebarkan cahaya melalui satu inti pada waktu. Dia itu hanya bisa menyebarkan cahaya melalui satu inti pada suatu waktu. Itu adalah single mode. Yang kedua, multi mode. Sedangkan multi mode digunakan untuk tujuan komersil. Memiliki inti yang lebih besar dan memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat dalam waktu yang bersamaan. Untuk diameternya
Multimode memiliki diameter 62,5 mikron dan memiliki fungsi mengantarkan sinar inframerah dengan panjang gelombang 85 multimode. Karakteristik dan ciri-ciri media tipe ini adalah maksimum bandwidth. Bandwidth tahu kan? Bandwidth itu adalah besar suatu data. Itu sampai dengan 100 MB sampai dengan 1 GB per second. Maksimal kabel 2000 meter persegi. Soketnya itu ST atau spring loaded twist. Itu adalah karakteristik ciri-ciri media tipe ini. Topologinya fisik baik itu bus dan star. Dan instalasinya paling rumit. Fungsi fiber optik. Fungsi kabel fiber optik ini adalah mengarahkan gelombang cahaya dalam satu arah lewat proses terjadinya pembiasan cahaya. Kabel fiber optik banyak digunakan pada jaringan WAN untuk komunikasi suara dan data. Kabel jenis ini tidak terpengaruh dengan gangguan elektromagnet dan sangat sesuai digunakan di kawasan yang banyak gangguan elektromagnet dan jarak yang jauh. Kabel fiber optik mendukung transmisi data berkecepatan tinggi. Tidak sama halnya dengan kabel tembaga seperti kabel UTP. Dan kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya menggunakan fiber optik, yang pertama, bahannya tidak bisa berkarat. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil, ringan, dan fleksibel. Yang ketiga, tidak terganggu dengan gangguan gelombang elektro. Yang keempat, tidak menggunakan energi elemen api atau listrik, sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Yang kelima, jika dibandingkan dengan transmisi jenis tembaga, fiber optik membutuhkan dana yang lebih hemat. Itu adalah kelebihannya. Sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Kekurangan FO, yang pertama, harga kabel jaringan FO masih terlalu mahal. Terutama jika dibandingkan dengan kabel jaringan lainnya seperti kabel UTP yang terkenal murah meriah. Yang kedua, dalam proses instalasi kabel jaringan fiber optik diperlukan beberapa alat khusus berupa perangkat elektrik yang untuk saat ini memang masih sangat mahal. Alhasil tidak semua orang bisa ataupun mau menggunakan kabel ini sebagai media pendukung dalam instalasi sebuah jaringan komputer. Kekurangan yang lain yang ketiga, dalam proses pengiriman sinyal, karena harus dilakukan perubahan sinyal listrik ke sinyal optik terlebih dahulu, maka kabel jaringan fiber optik menurut adanya sumber cahaya yang kuat untuk melakukan pensinyalan seperti alat pembangkit listrik eksternal. Yang keempat, jika rusak, perbaikan instalasi kabel jaringan fiber optik yang kompleks memerlukan tenaga yang ahli di bidang ini. Yang kelima, kabel jaringan fiber optik ditakutkan bisa menyerap hidrogen sehingga dapat menyebabkan loss data. Itu adalah kekurangan dari kabel fiber optik. Materi selanjutnya adalah tipe kabel fiber optik menurut aplikasi standar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and stay at home and stay study.